Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan para tokoh masyarakat, para ulama setempat dari Masjid Raya Al-Hidayah, Jalan Raya Kalimalang. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karim walhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masa' wa fi hadzal ijtima'. Limpahan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, yang maha mengangkat derajat hamba-hambanya dan maha melimpahkan keluhuran, maha membuka pintu-pintu kemudahan dengan ketakwaan dan dengan ketaatan, dan maha membalikkan keadaan dengan kehendaknya dari kesulitan menjadi mudah atau dari mudah menuju kesulitan. Dan kesemuanya mengandung hikmah-hikmah ilahiyah yang menuntun hamba menuju pengampunan Allah atau menuju syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seraya berfirman, Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menundukkan bumi ini beserta segala isinya, tanahnya, tetumbuhannya, hewan-hewannya, dan semua apa yang ada di bumi, airnya dan segalanya untuk dimanfaatkan dalul. Dalul itu bagaikan, maknanya bagaikan hewan kalau betul-betul diikat lehernya, dipegang oleh yang punya, kemanapun dibawa ikut. Itu namanya zalul. Tanah diinjak-injak tidak marah. Demikian pula air digunakan untuk apapun tidak marah. Tanah dipakai berbuat dosa tidak marah, karena sudah Allah tundukkan untuk kita. Walladzi ja'ala lakum al-ardu dalulan. Ja'ala lakumul arda dalulan. Allah jadikan untuk kalian itu bumi itu tunduk. Famshu fi manakibiha, dan kalian bisa melewati, berjalan di atasnya, yang Allah ciptakan gravitasi bumi sebelum kita mempelajarinya. Wa kulu min rizqi, dan silahkan kalian ambil rizki yang ada, yang disiapkan Allah di muka bumi. Tanah mempunyai macam-macam jenis yang berbeda, hingga tumbuhan-tumbuhan yang bisa ditanam pun berbeda. Di tempat yang tanahnya seperti ini, jenisnya tumbuhan ini yang akan tumbuh. Di tempat yang jenisnya begini, tumbuhan ini yang bisa tumbuh. Di tanah yang berlumpur, tumbuhan ini yang bisa tumbuh. Kesemuanya sudah disiapkan oleh Allah. Wa kulu min rizqih, dan makanlah dari rizki yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Memang disediakan untuk kita dalam kehidupan yang sementara dan fana. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan kehidupan yang kekal dan abadi. Dari sebab itu, kehidupan kita yang fana ini jangan sampai membuat terputusnya kita dari mencapai keluhuran dalam kehidupan yang abadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan para pemirsa sekalian, sungguh bekerja adalah salah satu hal sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan padanya terdapat rahasia keluhuran yang sangat banyak. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i lil yatimi wal armalah kal mujahid fin nahar wal qa'im bil lail. Demikian riwayat sahih Bukhari. Dalam riwayat lainnya, kas-sha'im bin nahar wal qa'im bil lail. Orang yang bekerja tapi dia niatkan untuk menafkahi para fuqara dan janda-janda yang miskin dan para yatim yang tidak punya,
maka pahala baginya seperti ia berjihad di siang hari dan sholat malam sepanjang malam. Dalam riwayat lainnya seperti puasa di siang harinya dan sholat malam di sepanjang malamnya. Siapa yang mampu di antara kita berbuat seperti itu? Pahalanya mengalir bagi orang-orang yang bekerja untuk niat yang seperti itu. Hadirin hadirat, tanpa kita sadari barangkali orangnya berdasi, barangkali orangnya berpakaian yang tidak islami, tapi kita tidak mengetahui rahasia keluhuran niatnya, bahwa setiap langkah dan hari-harinya dipenuhi pahala jihad dan pahala puasa dan pahala qiyamul lail sepanjang malam. Keluhuran seperti ini muncul dari tuntunan multi sempurna Sayyidina Muhammad. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, inilah targhiban wa tashji'an minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan cara bagi kita untuk melewati kehidupan dunia ini dengan baik. Jika bekerja, maka bekerjalah dengan baik. Jika menjalankan usaha, usahalah dengan baik. Jika berdagang, berdaganglah dengan baik. Jika menjadi karyawan, jadilah karyawan yang baik. Jika jadi pemimpin karyawan, jadi pemimpin karyawan yang baik. Ria dan wanita kesemuanya tidak satupun yang dilarang untuk berusaha. Demikian hadirin saudara-saudariku yang kemuliakan. Dan para pemirsa, kita akan lanjut nanti setelah break setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz David. Salam. Terima kasih banyak Habib. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiq al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa, kita kembali lagi di Damai Indonesiaku. Buat Anda yang baru saja bergabung di segmen awal, tadi Habib Muzir telah menyampaikan kepada kita bahwa setiap orang yang bekerja, ya, itu meniatkan pekerjaannya, itu anak yatim, untuk membantu janda-janda tua, ya, untuk orang tuanya, insya Allah sudah disediakan Allah pahala, ya, pahala seperti orang yang Qiyamul Lail dan juga pahala orang berjihad. Nah, bagaimana dengan kita? Tentunya kita semua ingin mendapatkan pahala, dan saya yakin pasti di antara pemirsa di rumah dan juga hadirin yang ada di sini, saudara-saudari kita pasti ingin bekerja mati-matian untuk membantu keluarganya, setidaknya orang tuanya. Betul tidak? Betul apa betul? Betul. Nah, kali ini kita akan membahas lagi permasalahan yang terjadi di bangsa kita. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya raya. Setuju ya? Tapi kenapa kok kebagian besar rakyatnya itu jarang yang jadi pengusaha? Pengusaha yang ada di Indonesia itu jumlahnya tidak mencapai 10%, masih jauh di bawah persentase. Kebanyakan adalah buruh. Sampai ada orang yang mengatakan begini, bahwa ini adalah skenario dari zaman kolonial yang sampai sekarang masih dipertahankan. Orang lebih bangga menjadi karyawan, lebih bangga menjadi profesi-profesi tertentu dalam artian pegawai, ya, ketimbang jadi pengusaha. Walaupun usahanya itu hanya sebuah toko kelontong yang masih kecil atau warung. Nah, ini kita akan bahas. Kita akan belajar dari pribadi Rasulullah SAW. Untuk itu kesempatan yang kedua, kami persilakan kepada Habib Fadl. Habib, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita cintai guru kita Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ Mata'anallahu bih, juga Ustaz David, lalu para sesepuh dari tokoh Masjid Raya Al-Hidayah ini, lalu para hadirin hadirat yang hadir dan para pemirsa dimanapun Anda berada.
Kita lanjutkan. Bagaimana sekilas tadi ayat terpotong ya, yang baru saja kita bahas. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bumi ini tunduk kepada kita. Wa ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kullu min rizqihi. Dan silahkan makan dari rizki yang ada di dunia ini. Tapi ingat kalimat terakhirnya, wa ilaihin nusyur. Kepadanya kau akan kembali, yaitu kepada Allah. Bukan di bumi ini ya Pak Haji, akan wafat. Setiap hari kita layak ingat. Kalau kita ingat berapa untungku hari ini dalam perdaganganku atau dalam pekerjaanku, berapa hari lagi nih masuk tanggal 30, 31 gajian, apa yang mau diperbuat ini dan itu. Jangan lupa juga kain kafan semakin dekat menyarungi kita. Setiap hari itu sudah semakin dekat kita diselubungi dengan kafan kita. Dengan itu jangan sampai kita berubah pemikiran hingga kita memahami bahwa ya sudah, kalau begitu kita banyak beribadah saja, meninggalkan pekerjaan, ingat-ingat mati terus. Kalau ingat mati terus nggak sukses-sukses. Justru orang yang terus ingat mati itulah yang paling sukses. Kenapa? Karena dia didorong oleh Sang Maha Pemberi anugerah dan keluhuran. Allah tidak takut melimpahkan kemakmuran padanya, karena kalau seandainya ia dilimpahi kemakmuran, nanti ia lupa dari Allah. Sujud ingat dagangannya, sujud ingat jam kerja, sudah mulai masuk waktu jam kerja. Itulah dengan banyaknya mengingat mati, para pengusaha akan jujur dalam usahanya. Para karyawan jujur dengan pekerjaannya. Para pemimpin jujur pada bawahannya. Para pejabat jujur pada rakyatnya. Rakyat juga jujur pada para pejabatnya. Suami jujur pada istri, istri jujur pada suami, anak jujur pada ayah ibu jujur pada anaknya, tetangga jujur pada tetangga. Demikian. Dan kembali kepada topik bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri sebelum beliau itu mendapat tugas nubuwah kenabian, beliau sallallahu alaihi wasallam itu bertijarah, yaitu berdagang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdagang, menikah dengan seorang wanita pengusaha besar, Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, bukan dengan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan permintaan Sayyidatuna Khadijah sendiri. Siti Khadijah yang meminta Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi suaminya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ini hanyalah pesuruhnya Khadijah awalnya. Berangkat ke Madinah membawa dagangan, tapi orang melaporkan ini setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bawa dagangan selalu habis. Dan dia jujur, berkah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bawakan dagangan semuanya habis laku. Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah orang lebih berkah di muka bumi melebihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau paling diberkahi Allah. Beliau berdagang. Setelah menikah, Siti Khadijah masih terus juga di dalam pekerjaannya untuk bertijarah dalam perdagangannya sebagai usahawati, pengusaha besar Siti Khadijah. Dan Rasul meneruskan perjuangannya, yaitu mensukseskan daripada perdagangan atau usaha istrinya, sampai Nabi memegang tanggung jawab kenabian. Setelah itu Siti Khadijah berhenti bekerja dari usahanya karena sibuk mengurusi dan berkhidmat atas kenabian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita bisa pisahkan. Selama kita bukan rasul, bukan nabi, boleh saja istri bekerja. Boleh saja istri bantu suami. Bahkan diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang wanita, apakah boleh saya berinfak pada suami saya? Boleh enggak sedekah sama suami sendiri? Rasul berkata, falaha ajran, baginya 2 pahala. Ajrul qarabah wa ajrul sadaqah. Pahala sedekah dan pahala berbuat baik kepada kerabat sendiri, yaitu suaminya. Baginya 2 pahala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tapi tentunya tidak lepas dari melupakan tanggung jawabnya
sebagai seorang istri, kalau mempunyai anak, mempunyai suami, jangan dilepas tanggung jawabnya. Karena tanggung jawab seorang istri itu besar, apalagi kalau sudah punya keturunan. Karena ia menjadi ibu. Karena sebab ibu tidak bertanggung jawab mendidik anaknya, maka muncullah generasi yang buruk di masa mendatang. Itu sebab ibu yang tidak bertanggung jawab di dalam mentarbiyah keturunannya. Disinilah peran yang sangat agung. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang memuliakan, kita memahami bahwa di dalam rahasia kehidupan ini, tadi ayat saya sebutkan, Al-Imam Ibn Katsir mensyarahkan makna ayat itu, surat Al-Mulk, bahwa dimanapun kita berada, selama kita berusaha di permukaan bumi ini, Allah sudah katakan wa kulu min rizqi, Allah sudah katakan wa ja'ala lakumul arda dzalul, Allah jadikan bagi kalian ini, ja'ala lakumul arda dzalula, kami jadikan, Allah jadikan bumi ini tunduk kepada kalian dan silakan makan dari rizkinya. Berarti dimanapun kita berusaha, selama kita ikhlas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan keberkahan. Di gunung, di lembah, di lautan, di daratan, keberkahan dipersilahkan oleh Allah untuk mendapatkannya. Maka di saat itu ketahuilah, getaran bibirmu dilihat oleh Sang Maha Melihat, getaran perasaanmu dan semua yang sedang kau fikirkan saat ini dilihat oleh Yang Maha Melihat. Seluruh niat-niatmu dan semua nasibmu yang akan datang tidak tertutup di hadapan penglihatannya. Dia Maha tahu apa yang akan menimpamu malam ini dan esok hingga kau wafat. Dia Maha tahu berapa jumlah nafasmu. Dia Maha tahu berapa sisa nafas jantung kita berdetak. Maka panggillah namanya selama bibir kita diizinkan memanggil namanya. Faqulu jami'an ya Allah, 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 ya Allah. Kami lebih banyak menyebut nama selain-Mu. Ampuni kami. Kami lebih banyak mengingat selain-Mu. Ampuni kami. Kami lebih banyak memuji selain-Mu. Ampuni kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nama yang terluhur disebut, nama yang tersuci dilafadzkan, nama yang terwibawa. Ya Allah, kau akan berjumpa dengan Allah. Hari pemakamanmu semakin dekat. Setiap nafasmu mendekatkanmu pada hari pemakamanmu. Ya Allah, ya Allah. Saat kami wafat, saat kami dimakamkan, saat kain kafan disingkapkan, wajah kami diciumkan ke dinding kubur, dan kami ditimbun tanah, kami ditinggal harta, ditinggal kekasih. Hanya Engkau ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sumpah setia hamba kepada Allah, sumpah setia hamba kepada Allah, sumpah setia Allah kepada hamba, sumpah setia Allah kepada hamba. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Kami titipkan diri kami, setiap nafas kami, setiap dosa kami, dan bangsa kami, dan seluruh saudara-saudara kami di barat dan timur pada samudra kedermawanan-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.